Halo semuanya, di sini saya akan melakukan yang namanya auto deploy dari GitHub, langsung ke server Shred Hosting. Oke, di sini pasti teman-teman udah pernah dengar ya yang namanya CI/CD atau yang bisa dibilang dia, apa ya, untuk ngedeploy ke server secara langsung. Jadi kita nggak perlu rumit ya untuk, ngedeploy-nya langsung. Di sini kita akan menggunakan yang namanya GitHub Action. Oke. Langsung saja di sini pertama sekali teman-teman tuh harus ngebuat GitHub-nya terlebih dahulu ya, repositorinya. Jadi di sini saya buat terlebih dahulu foldernya ya, new folder ya, folder, kemudian saya letak di sini aja, kemudian saya buat folder baru, namanya CI/CD ya. Oke. Oke, di sini kita udah ngebuat foldernya, sini akan saya buat terlebih dahulu eh, file ya. Ini kita simpan dulu, kita buat file index HTML aja dulu. Index HTML untuk biar nampil aja ya. HTML kita buat aja di sini titelnya di belajar CI/CD. Simpan. Nah, ini kan udah kita buat nih, langsung aja kita push pun bisa. Nah, ini langsung aja kita push, tapi kalau nggak mau di push nunggu ngebuat filenya juga bisa, juga nunggu ngebuat file konfigurasi YML-nya. Oke, ini saya push aja ya, CI/CD. Nah, saya buat public aja repositorinya. Oke. Oke. Oke, udah di push ya. Kita tunggu prosesnya. Kemudian sambil menunggu kita ke apa ya, browser. Di sini repositori saya refresh dulu. Harusnya udah nampil tuh ya. Ini dia CI/CD. Oke, kita buka CI/CD. Ini repositorinya udah masuk ya ini. Nah, cuma kita kan belum ngatur nih untuk YML-nya. Sebenarnya dari sini juga bisa, dari konfigurasi ini setup workflow your lab ini. Jadi kita udah langsung ada sampelnya ya, sampel untuk ngebuatnya. Ini pun di marketplace-nya kalau kita cari FTP deploy ya kalau nggak salah namanya. FTP deploy. Nah, ini ya, yang paling banyak dipakai. 1000 lebih ya orang yang udah menggunakan ini, yang ngasih startnya. Ini kalau dicek pun kita bisa ngecek untuk scriptnya. Atau kalau mau lebih detailnya kita buka dulu di GitHub Marketplace. Ini dia. Nah, sini ada sih namanya FTP deploy yang tadi itu ya. Cuma ini di sini ada jelasannya sih. Ini disuruh kita ngebuat eh, folder namanya .github, kemudian workflow slash miring main.yml. Oke. Selanjutnya ada sampel scriptnya seperti ini. Ini bisa langsung copy aja teman-teman ya. Copy nanti. Kemudian di sini ada penjelasannya lebih detail lagi, password itu gimana, terus ini protokol itu apa. Di sini ada penjelasan. Coba kita gunakan yang biasa aja, yang sering digunakan aja. Di sini sebelumnya saya udah ngeset sih untuk server saya apa script main.yml-nya nih ya. Nggak mesti main juga sih namanya, master juga bisa, cuma ya kita ikutin aja yang main namanya. Oke, kita kembali lagi ke Visual Studio Code. Oke, tadi kita diminta untuk ngebuat folder yang namanya ini saya. Oke, ini folder yang namanya tadi eh, .github ya, .github. Oke, kemudian dalam .github ada lagi tuh eh, workflow. Baru di dalam workflow ada namanya file main
.yml. Kalau sampel script yang tadi di dokumentasi itu seperti ini ya. Cuma ini beberapa ada yang dirubah, seperti ini dirubah menjadi ini sama. Cuma bedanya nanti FTP-nya, FTP password jadi FTP username seperti ini. Jadi FTP username. Kemudian ini juga sebenarnya gini aja juga udah bisa sih. Nah, nanti tinggal menyesuaikan servernya. Ini server teman-teman pastikan sesuai ya. Nah, saya udah ngebuat file konfigurasi saya sebelumnya. Saya kopikan aja biar cepat ya. Nah, ini yang milik saya. Jadi di sini push branch main gitu. Branch ini dia. Ini brandnya branch master ya, berarti master lah yang kita buat. Namanya brand master. Kalau kita nge-push yang namanya brand master. Oke. Nah, di sini ada beberapa yang harus teman-teman perhatikan. Nah, di sini kan ada tuh server. Di sini pastikan sama seperti server shared hosting teman-teman. Kemudian username-nya seperti ini, password seperti ini, kemudian server dir tambahin. Yang tadi kan nggak ada tuh. Server dir-nya rubah jadi sesuaikan sama yang ada di tempat teman-teman. Nah, ini saya simpan dulu. Kembali lagi. Nah, buka di subdomain. Nah, ini tadi saya buat namanya testing.freehost. Subdomainnya itu ada di garis miring atau flash testing.freehost. Nah, jadi teman-teman untuk server dirnya sesuaikan. Ini karena saya letak di subdomain. Oke. Jadi kalau ini kalau dicek ini testing.freehost ini kosong sih sebenarnya, belum ada isinya sama sekali. Kosong deh ya. Jadi kalaupun kita refresh ini, kita akses, dia belum ada apa-apa. Karena kita belum nge-deploy langsung ke servernya. Setelah ini udah dibuat, teman-teman tadi kan ada tuh yang bagian username, ada bagian dari username sama password ya. Nah, jadi itu teman-teman sesuaikan di bagian setting, tapi khusus repository yang bakal di-push ya. Jadi kan CI/CD kan. Kemudian pilih script action. Jadi ada tuh new repository script. Teman-teman klik, kemudian masukkan FTP username, kemudian username untuk server teman-teman. Nah, di sini saya tidak perlihatkan ya. Oke, saya isi dulu. FTP password. Password. Nah, kalau rekaman ini ada suara-suara musiknya, kebetulan tetangga saya lagi karaoke tuh. Info aja ya. Oke. Ini sudah saya set. Nah, jadi cara sama kayak yang saya jelasin tadi. Masukkan namanya, kemudian passwordnya apa, value-nya, terus username-nya apa. Ini udah kita set ini kan. Nah, jadi kalau udah kita set, nanti di bagian action, itu nanti ketika kita push, nanti akan nampil di sini. Ini kan belum kita push nih. Oke. Kita balik lagi ke Visual Studio Code-nya. Oke, ini kan udah oke nih. Nah, kita simpan aja nih. Kita simpan, kemudian kita push. Main.yml ini kita push. Kita buat namanya deploy aja lah ya. Kemudian kita push. Ini udah selesai ya nge-push saya. Coba kita cek terlebih dahulu. Nah, di sini udah ada tuh. Lagi ngedeploy dia itu. Nah, lagi proses kalau seperti ini. Jadi kita lihat kalau dia hijau, oh berarti berhasil. Tapi kalau dia merah berarti ada kesalahan. Ini udah berhasil nih ya. Kita cek request-nya seperti apa.
Jadi dia pertama setup job-nya dulu, kalau kita lihat lebih detail dia seperti ini. Oke, kemudian get less kode, selanjutnya sinkron file. Ini perhatikan yang teman-teman yang harus perhatikan ini. Local file di sini satu, server file kok nggak masuk nih? Boleh ya? Oh ini upload dia, ngupload satu ya, index HTML. Loading, oke. Ini berhasil nih. Harusnya kalau kita cek di eh, domain kita yang tadinya, domain namanya apa? Testing ya, testing. Kita akses, udah berhasil nih, udah masuk dia. Kalau kita cek di bagian tadi foldernya ini ya, foldernya testing, saya refresh saja, tuh udah masuk file indexnya. Jadi kalau kita lakukan perubahan langsung dari Visual Studio Code atau lainnya, itu bakal otomatis nge-deploy di sini. Jadi nanti nama-nama commit-nya sama sesuai ini. Balikan lagi ke kita. Ini kan namanya kita buat commit-nya deploy. Jadi deploy namanya di sini. Coba kita rubah ya. Ini kan namanya belajar CI/CD. Coba kita rubah, kita kembali ke Visual Studio Code. Kita rubah aja file indexnya. Kalau mau tambah juga bisa, cuma ini kita rubah aja biar cepat prosesnya ya. Jadi kita buat aja di sini CI/CD, kita simpan ya kan. Oke, kita buat lagi komitannya. Nama komitannya CI/CD aja ya, itu aja lah. Oke, kita push lagi aja, berhasil aja, sinkron aja. Ini koneksi saya agak lambat ya. Coba lagi, coba kita refresh, apakah langsung udah berubah? Oh, belum ya, berarti masih proses deploy dia. Nah ini dia. Jadi sesuai koneksi teman-teman ya, sama untuk proses deploy-nya bisa teman-teman cek di flow, di action ini ya, GitHub action atau workflow-nya. Oke, udah berhasil, berarti kita cek. Udah hijau gini berarti berhasil ya. Kita refresh. Oke, udah berubah. Jadi gitu aja ya teman-teman, cukup mudah kan. Jadi jika ada kesulitan pun bisa tanya di kolom komentar, nanti saya bantu jawab. Terima kasih semuanya.